Kenapa kita cepat lelah? Ternyata bukan karena kurang kopi. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Erta dari Klinik Kiera. Senang sekali kamu mampir ke channel saya. Jangan lupa follow supaya kamu tidak ketinggalan edukasi kesehatan yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Dan tonton ya video ini sampai habis, karena banyak orang suka berhenti di tengah jalan lalu memberikan komentar yang sebetulnya itu lebih cocok ditulis di akun tetangga. Banyak orang merasa cepat lelah, cepat capek, dan mudah mengantuk sepanjang hari. Biasanya alasannya itu sederhana, kurang tidur dok, atau kerja lembur. Semuanya memang masuk di akal ya, tapi sebenarnya ada kondisi lain yang jauh lebih sering dan banyak orang tidak sadar bahwa mereka itu mengalaminya. Kondisi ini membuat tubuh bekerja 2 kali lipat lebih berat, membuat jantung harus memompa lebih keras, dan membuat metabolisme jadi seperti komputer tua yang lemot kalau menjalankan aplikasi berat. Kondisi yang saya maksud adalah sleep apnea, gangguan nafas saat tidur. Ini bukan sekedar mendengkur, ini kondisi ketika saluran nafas itu menutup berulang-ulang saat tidur, sehingga otaknya kekurangan oksigen. Tubuh yang harusnya istirahat malah seperti disuruh sprint kecil-kecilan belasan kali setiap malam. Akibatnya, ketika bangun pagi, bukannya segar, malah terasa seperti habis begadang mengerjakan tugas kelompok yang anggotanya itu hanya kamu seorang. Sleep apnea ini, efeknya itu luar biasa luas. Bukan hanya bikin ngantuk, tapi juga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, stroke, diabetes, gagal jantung, dan bahkan gangguan irama jantung. Banyak pasien saya yang jantungnya itu bermasalah, ternyata punya sleep apnea yang tidak terdiagnosis. Ibaratnya, mereka memperbaiki mesin mobil, tapi lupa mengecek filter udara yang mampet. Setiap malam, mereka tercekik kecil-kecilan tanpa sadar. Dan paginya bertanya-tanya, kok tekanan darah saya kok nggak turun-turun ya dok? Kalau pasangan kamu itu bilang, kamu suka mendengkur keras, berhenti nafas beberapa detik, atau mendadak menggap-megap saat tidur, ini bukan cuma bahan bercandaan keluarga ya, itu tanda bahaya. Ada juga gejala seperti bangun tidur dengan sakit kepala, mulutnya itu terasa kering, atau tidur dalam posisi aman, biasanya setengah duduk supaya tidak tersedak. Banyak yang tidak sadar karena ya sedang tertidur. Jadi jangan terlalu bangga kalau kamu bilang tidurmu itu pulas sampai nggak sadar apapun. Kadang-kadang itu karena tubuhmu itu sedang sibuk menyelamatkan diri dari kekurangan oksigen. Di dunia medis, terapi sleep apnea itu bisa berupa perubahan gaya hidup, seperti misalnya menurunkan berat badan, membatasi konsumsi alkohol, tidak merokok sebelum tidur, atau merubah posisi tidur. Untuk kasus yang lebih berat, ada alat bantu yang bernama CPAP. Seperti ini nih, yang membantu membuka saluran nafas saat tidur. Banyak pasien yang awalnya ragu menggunakan CPAP karena bentuknya itu seperti masker pilot pesawat. Tapi setelah dipakai, banyak yang bilang tidurnya itu paling nyenyak setelah bertahun-tahun. Bahkan ada yang bilang, dok, baru sekarang saya ngerti rasanya tidur beneran. Sleep apnea ini seringkali tidak terdeteksi karena jarang diperiksa di fasilitas kesehatan dasar. Banyak yang datang ke poli jantung, poli saraf, atau poli penyakit dalam dengan keluhan yang aneh-aneh. Tapi akar masalahnya itu justru gangguan tidur. Kalau kondisinya ini terus dibiarkan, organ tubuh akan bekerja terlalu keras dan kerusakannya itu bisa permanen. Padahal pemeriksaannya itu sederhana dan penanganannya itu bisa sangat efektif. Yang membuat saya sering mendorong pasien untuk screening sleep apnea adalah karena begitu diterapi, perubahan kualitas hidupnya itu terasa sekali. Yang tadinya cepat marah jadi lebih stabil, yang tadinya selalu mengantuk di meeting jadi bisa fokus, yang tadinya tekanan darahnya bandel akhirnya bisa turun, dan yang paling penting, resiko komplikasi jantungnya ikutan turun. Jadi kalau misalnya kamu atau orang terdekat kamu punya tanda-tanda sleep apnea, jangan dianggap remeh. Nafas adalah hal paling dasar dalam hidup kita. Jangan menunggu sampai tubuhnya protes baru diperiksa. Ambil langkah sekarang. Hidup sehat itu bukan hanya tentang makan bagus atau olahraga rutin, tapi juga tidur yang benar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ya ke teman atau keluarga yang mungkin butuh informasi ini. Tidur yang baik adalah hadiah yang bisa menyelamatkan masa depanmu. Tidurlah dengan nyaman dan biarkan tubuhmu bekerja dengan damai.